Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Rahmatullah, Angkatan 15 Kelompok 1 peserta Latsar PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Yang mana di sini saya akan mencoba menjelaskan sintesa agenda 3 dan personal branding. Dalam agenda 3 ini kita akan membahas yang pertama manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga wall of government. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di dalam manajemen ASN ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, kedudukan dan peran ASN, yang kedua, hak dan kewajiban ASN, yang ketiga, kode etik ASN, dan yang keempat, konsep merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama, kedudukan dan peran ASN. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Yang kedua, hak dan kewajiban ASN. ASN juga mempunyai hak dan kewajiban. ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi, dan ASN mempunyai kewajiban yang sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur sipil negara. Yang ketiga, kode etik ASN. Adapun kode etik ASN sebagai ASN merupakan acuan bagi ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Selanjutnya, konsep merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit menjamin objektivitas, artinya manajemen ASN didasarkan atas kualifikasi, kompetensi, performance, atau kinerja tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, agama, jenis kelamin, asal-usul, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas pelayanan publik. Pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, di pelayanan publik ini kita membahas 3 hal. Yang pertama, prinsip pelayanan publik, yang kedua, pola pikir ASN sebagai pelayan publik, dan yang ketiga, praktek etiket pelayanan publik. Adapun prinsip pelayanan publik yaitu pertama, kesederhanaan, yang kedua, kejelasan, yang ketiga, kepastian waktu, yang keempat, akurasi atau ketepatan, yang kelima, keamanan, yang keenam, tanggung jawab, yang ketujuh, kelengkapan sarana dan prasarana, yang kedelapan, kemudahan akses, dan yang kesembilan, kedisiplinan, yang kesepuluh, kesopanan dan keramahan, yang kesebelas, kenyamanan. Selanjutnya, pola pikir ASN. Yang mana pola pikir ASN sebagai pelayan publik. Yang pertama, masyarakat berhak memperoleh pelayanan dari pemerintah. Yang kedua, masyarakat juga membayar pajak untuk membiayai pembangunan. Yang ketiga, mendukung tercapainya tujuan negara. Yang keempat, dalam layanan yang diberikan terdapat perlindungan dari pemerintah. Selanjutnya, praktek etiket layanan publik ada 5 poin. Pertama, etiket dalam menyampaikan salam tegur sapa. Yang kedua, etiket bersalaman atau berjabat tangan. Yang ketiga, etiket bertamu dan menerima tamu. Yang keempat, etiket bertelepon. Dan yang kelima, etiket menangani keluhan pelanggan. Selanjutnya, kita akan membahas wall of government. Adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, dalam praktek wall of government ini terdapat beberapa pendekatan wall of government yang dapat dilakukan baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membuat gugus tugas. Yang keempat, koalisi. Nah, itulah hasil dari sintesa agenda 3. Untuk selanjutnya, kita akan membahas personal branding. Nah, sebagai ASN, saya pribadi melaksanakan
personal branding untuk diri saya sendiri dengan kata terdepan, yang mana T adalah transparansi, menyajikan data sesuai fakta, E adalah etika atau beretika yang baik, R sama dengan rajin, yang mana rajin dan aktif mengembangkan kompetensi. D. Koordinasi, dalam melayani publik senantiasa berkoordinasi dan berkolaborasi. E. Enggan melakukan praktek KKN. P. Profesional, rajin, profesional dan ikhlas melayani. A. Akuntabilitas dan berintegrasi dalam menjalankan tugas. Dan yang terakhir N. Netral dari intervensi politik manapun. Nah, terima kasih, sekian dari saya, Sintesa Agenda 3 dan Personal Branding. Dan terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.